Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya adalah Gita Rosita Endah Pratiwi. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya diamanatkan untuk mengajar mata pelajaran IPA kelas 8. Selama masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar banyak mengalami perubahan. Karena pemerintah menganjurkan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Berikut adalah matrik analisis KD 3.2 pada pembelajaran new normal. Berikut adalah rancangan RPP 3.2 dengan indikator pencapaian kompetensi, mendeskripsikan konsep gerak, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, menjelaskan perbedaan kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus, menyajikan hasil pengamatan video pembelajaran tentang gerak dan gaya. Adapun kegiatan pendahuluannya adalah guru menyampaikan salam dan motivasi melalui Google Classroom. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti, peserta didik membaca petunjuk kegiatan dan mengamati video pembelajaran pada LKPD daring menggunakan Microsoft Sway dengan link tercantum. Peserta didik mengamati hasil pengamatan video pada buku catatan masing-masing. Peserta didik mengirimkan dokumentasi berupa foto hasil pengamatan video pada buku catatan melalui Google Classroom. Setelah itu, peserta didik mengerjakan soal latihan yang disajikan guru melalui quizzes. Link tercantum. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada materi yang kurang dipahami melalui WhatsApp. Kegiatan penutup, peserta didik diminta melakukan refleksi dan guru memotivasi peserta didik agar tetap semangat belajar. Berikut adalah perancangan LKPD. Tujuannya, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, perbedaan kelajuan dan kecepatan, serta menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan teliti, cermat, dan jujur. Petunjuk pengerjaan, peserta didik membaca petunjuk kegiatan, mengamati video pembelajaran pada Microsoft Sway. Setelah itu, peserta didik mengerjakan soal latihan yang disajikan guru melalui quizzes. Berikut adalah soal-soal yang disajikan melalui quizzes. Ini adalah rubrik penilaian. Penilaian keterampilan. Dan ini adalah rubrik penilaian tugas. Sekolah kami menggunakan Google Classroom sebagai Learning Management System atau LMS. Dan pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan Microsoft Sway dan quizzes untuk menyajikan LKPD. Peserta didik akan mempelajari KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang gerak dan gaya. Pada pertemuan ini, submateri yang dibahas adalah konsep gerak,
perbedaan antara jarak dan perpindahan, perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, serta percepatan. Kegiatan pembelajaran daring secara asinkronus dimulai dengan guru menyapa peserta didik, memberikan motivasi melalui WhatsApp grup kelas atau Google Classroom. Pada Google Classroom terdapat link Microsoft Suite yang ketika peserta didik mengklik link tersebut, peserta didik dapat membaca tujuan pembelajaran hari ini, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, video pembelajaran yang akan diamati, dan link quizzes sebagai tes tulis untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Video pembelajaran yang saya gunakan bersumber dari YouTube channel. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang telah diamati peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nanda di video pembelajaran IPA. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ya. Pak Ardi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Coba kalian amati gambar. Bisa menjawab itu, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi Pak Ardi dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Nah, bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Ardi? Apakah dikatakan bergerak? Nah, tas dikatakan bergerak juga melihat titik acuannya. Tas dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Tetapi jika terhadap Pak Ardi, tas tidak dikatakan bergerak. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif bergantung pada titik acuan. Sekarang kita membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Selanjutnya perhatikan contoh soal. Rina mengendarai mobil dari kota A ke arah barat menuju kota C sejauh 100 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 25 km. Berapakah jarak dan perpindahannya?
Perhatikan ilustrasi berikut ya. Kota A, kota C. Jadi mobil berjalan dari kota A ke kota C dulu sejauh 100 km. Kemudian mobil kembali ke kota B sejauh 25 km. Sudah terlihat kan di situ? Nah, tadi dari kota A ke kota C 100 km, dari C ke B 25 km. Berapa jaraknya? Kalau jarak karena panjang lintasan, jadi sesuai dengan jalan yang dilewati tadi. 100 ditambah 25 sama dengan 125 km. Untuk perpindahan, lebih mudahnya adalah posisi awal dengan posisi akhir. Untuk mendapatkan jawabannya yaitu 100 dikurangi 25, jawabannya 75 km. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan soal 1 berikut. Fani berbelanja ke pasar. Ia bersepeda dari selatan menuju utara sejauh 600 meter. Kemudian ia berbelok ke arah timur sejauh 800 meter. Berapa jarak dan perpindahan Fani? Bunda kasih petunjuk ya. Nah, kalian harus memastikan arahnya dulu, utara, timur, selatan, dan barat. Baru kalian gambar. Nah, titik A ke titik B yang berjalan ke arah utara tadi sejauh 600 meter. Kemudian ke arah timur sejauh 800 meter. Nah, seperti itu ya bagannya. Jadi, kalau ditanya jarak, tinggal dihitung panjang lintasannya. Kalau ditanyakan perpindahan, tinggal dihitung posisi awal dan posisi akhir. Oke, kita lanjut. Nah, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, sebagian besar orang menganggap kecepatan dan kelajuan itu sama jika tidak tahu tentang konsep ini. Coba sekarang speedometer untuk mengukur kelajuan atau kecepatan ya. Nah, ini contoh speedometer pada sepeda motor. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Oke, lanjut. Rumus matematis kecepatan dan kelajuan itu sama. Jika kelajuan itu jarak dibagi selang waktu, rumusnya V sama dengan S dibagi T, sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, rumusnya juga V S dibagi T. Satuannya sama ya, untuk jarak dan perpindahan satuannya dalam meter, waktu dalam sekon. Oke, ini tips dan trik. Tadi kita sudah tahu ada simbol S, V, dan T. Nah, untuk mencari S, pertama ya, kita tutup dulu dari segitiga ini yang ingin kita cari. S kita tutup, sehingga di situ yang terlihat hanya V kali T. Nah, ditemukan rumus 1, S sama dengan V kali T. Selanjutnya, jika ingin yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka di situ terlihat dalam segitiga ada S dibagi T. Nah, berarti rumus kecepatan itu adalah S dibagi T. Bagaimana jika ditanyakan T atau waktunya? Nah, rumus yang muncul di situ terlihat T sama dengan S dibagi V. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal penerapan rumus tadi. Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Bimo sampai tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 7.45? Yuk kita jawab. Diketahui dulu V atau kelajuan 60 km per jam. S 45 km. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya. T. Sekarang kita jawab. Kita tahu rumus T itu sama dengan S dibagi V.
kita masukkan angkanya. T sama dengan S-nya 45, V-nya 60. Supaya mudah perhitungannya disederhanakan ya, jadi 3/4 jam. Kita ubah ke menit supaya mudah. Baik, selanjutnya karena yang ditanyakan waktu, jadi Bimo sampai pada pukul 7.45 ditambah 45 menit, sehingga ditemukan jawabannya 8.30. Coba kerjakan soal 2 ini untuk menguji pemahaman kalian. Nah, Tony mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan motor Tony? Ingat, di situ ada satuannya untuk jarak meter dan waktu dalam menit. Ubah dulu waktunya dalam satuan sekon. Oke anak-anak? Lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Rumusnya sebagai berikut. Percepatan disimbolkan dengan A kecil. Nah, itu rumusnya. A sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan mula-mula dibagi waktu. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita terapkan pada soal ya. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan sepeda. Kita tulis yang diketahui dulu. V0 atau kecepatan mula-mula 25 meter per sekon. Kecepatan akhir atau VT sama dengan 45 meter per sekon. Dan waktunya 10 sekon. Ditanya A atau percepatannya. Nah, kita tahu rumusnya tadi A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Kita masukkan angkanya sehingga ketemu A-nya sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami sepeda adalah 2 meter per sekon. Mau menyimak video ini, peserta didik mengamati hal-hal yang saya sajikan dalam bentuk pertanyaan. Peserta didik diminta untuk menulis hasil pengamatannya pada buku catatan masing-masing dan mendokumentasikannya berupa foto yang kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Kemudian guru memberikan umpan balik berupa nilai dan komentar pada Google Classroom. Berikut ini adalah nilai dari hasil pengamatan peserta didik, dan pada sebelah kanan kita dapat melihat foto atau dokumentasi hasil pengamatan video pembelajaran milik peserta didik. Adalah rekap nilai tes tulis pada kuisis.
Kemudian, setelah waktu tenggat tugas dan kegiatan pembelajaran ini berakhir, guru memberikan video pembahasan diupload oleh guru ke YouTube channel dan dibagikan kepada peserta didik melalui WhatsApp grup kelas untuk kemudian disimak dan meminta peserta didik untuk berkomentar. Mari kita saksikan video pembahasannya. Halo, apa kabar anak-anak? Khususnya anak-anak kelas 8 di SMPN 5 Cilegon. Jumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Masih ingat kan dengan guru IPA kalian? Nama Ibu Gita Rosita Endah Pratiwi. Apakah kalian sudah memeriksa notifikasi di HP kalian? Nah, jika sudah, yuk kita simak pembahasan soal kuis gerak dan gaya yang telah kalian kerjakan pada pertemuan minggu sebelumnya. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per second. Pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per second. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Pada soal terdapat kata kecepatan awal. Ini kita lambangkan dengan V0 yang diketahui sebesar 10 meter per second. Selanjutnya terdapat kata pada detik ke-10. Ini menunjukkan waktu. Jadi kita tuliskan T sebesar 10 second. Lalu ada kalimat kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per second. Artinya, terjadi gerak yang dipercepat pada benda tersebut sehingga kecepatan akhirnya berubah menjadi 30 meter per second. Kita tuliskan dengan lambang VT sama dengan 30 meter per second. Setelah itu, kita cari apa yang ditanyakan pada soal ini. Berapakah percepatannya? Nah, ini kita tuliskan lambang percepatan, yaitu huruf A kecil. Sekarang kita bisa jawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita tuliskan rumus matematika dari percepatan. Kemudian, kita substitusikan atau ganti lambang tersebut dengan nilai besarannya. Lalu, hitunglah. Nah, setelah dihitung, diperoleh bahwa percepatan benda tersebut adalah 2 meter per second kuadrat. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Sebuah benda bergerak dari titik A ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian kembali ke arah barat sejauh 71 meter. Berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Kita cari apa yang diketahui dulu dari soal tersebut. Dari titik A ke arah timur sejauh 100 meter. Karena pada soal terdapat petunjuk arah, jadi mari kita gambar dahulu arah mata angin. Selanjutnya kita bisa gambarkan gerak benda tersebut. Kita umpamakan benda tersebut berbentuk lingkaran. Sebelah timur menuju ke arah kanan. Kita gambarkan arah gerak benda ke kanan sejauh 100 meter. Lalu pada soal, benda kembali bergerak ke arah barat sejauh 71 meter. Sebelah barat menuju ke arah kiri, kita gambarkan arah gerak benda ke kiri sejauh 71 meter. Setelah kita gambarkan apa saja yang diketahui pada soal, jadi lebih mudah dipahami ya. Sekarang kita cari apa yang ditanyakan pada soal ini. Jarak yang ditempuh. Ingat, jarak adalah panjang lintasan. Jadi, kita harus menghitung keseluruhan panjang lintasan yang dilalui benda tersebut. Kita tuliskan cara dan langkah penyelesaiannya ya. Karena kita akan menghitung keseluruhan, artinya kita menggunakan tanda tambah
pada operasi hitung. Jadi, jarak yang ditempuh pada benda tersebut adalah 171 meter. Bagaimana dengan pembahasan soal ini? Apakah mudah dipahami? Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ingat ya, semua pembahasan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Dina berjalan ke arah utara sejauh 81 meter. Kemudian kembali lagi ke arah selatan sejauh 50 meter. Berapakah perpindahannya? Kita tuliskan dahulu apa yang diketahui. Ke arah utara sejauh 81 meter. Karena pada soal terdapat petunjuk arah, jadi mari kita gambar dahulu arah mata angin. Selanjutnya, kita bisa gambarkan gerakan Dina. Arah utara menuju ke atas. Kita gambarkan arah gerak Dina ke atas sejauh 81 meter. Kemudian ke arah selatan sejauh 50 meter. Arah selatan menunjukkan ke bawah. Dari posisi akhir Dina kita gambarkan arah gerak ke bawah sejauh 50 meter. Apa yang ditanyakan pada soal ini? Perpindahannya. Ingat, perpindahan adalah perubahan kedudukan. Mudahnya kita menghitung jarak benda antara posisi akhir dengan posisi awal benda. Kita perhatikan pada gambar yuk. Karena posisi akhir dan posisi awal Dina berbentuk garis lurus, sehingga kita bisa langsung menguranginya. Yuk kita tuliskan cara penyelesaiannya. Jadi perpindahan Dina adalah 31 meter. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan melalui kedua contoh soal yang tadi kita bahas? Mudah untuk dipahami kan? Yuk, soal selanjutnya. Sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu yang berjarak 216 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 3 jam. Berapa kelajuan bus tersebut? Kita cari yang diketahui dulu. Berjarak 216 km. Jarak dilambangkan dengan huruf S. Kita tuliskan S sama dengan 216 km. Waktu 3 jam. Waktu dilambangkan dengan huruf T. Kita tuliskan T sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kelajuan. Kelajuan dilambangkan dengan huruf V. Kita tuliskan jawabannya yuk. Pertama, tuliskan dahulu rumus matematika dari kelajuan. Kemudian substitusikan atau ubah dengan angka yang sesuai dengan diketahui tadi ya. Lalu hitunglah. Jadi kelajuan bus tersebut adalah 72 km per jam. Jika kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya ya. Nah, untuk soal terakhir, tahukah kalian alat pengukur kelajuan? Ya, speedometer. Kalian dapat melihatnya pada sepeda motor dan mobil seperti gambar berikut ini. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan soal kuis gerak dan gaya. Semangat belajar dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Alhamdulillah selesai juga kegiatan pembelajaran pada Kamis 6 Agustus 2020. Terima kasih telah menyaksikan video kegiatan pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan selalu bahagia.